Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nora Ferusifa dengan NIM 2302071123 dari Program Studi Psikologi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan sosial seperti membuang sampah tidak pada tempatnya di lingkungan masyarakat. Simak sampai akhir ya. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyimpangan sosial terlebih dahulu. Penyimpangan sosial adalah perilaku bertentangan yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Penyebab penyimpangan sosial bermacam-macam, dan yang melakukan penyimpangan sosial ini bisa dari individu atau suatu kelompok di lingkungan masyarakat. Penyimpangan sosial terbagi menjadi berbagai bentuk yang beragam, dari yang dapat memberikan dampak positif hingga memberikan dampak negatif ke masyarakat sekitar. Dengan mempelajari tentang penyimpangan sosial, kita jadi mengerti bahwa hal tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain. Namun, walau seseorang telah melakukan penyimpangan sosial atau sikap menyimpang, bukan berarti individu tersebut tidak dapat berubah. Jika orang tersebut memiliki keinginan dan mengakui kesalahan yang telah dilakukan, maka kita sebagai orang yang di sekitarnya harus dapat membantu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekarang masuk ke pembahasan. Apa itu sampah? Sampah adalah bahan yang dianggap tidak berguna atau tidak diinginkan seringkali dihasilkan dari aktivitas manusia. Sampah dapat berupa limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pasar, limbah rumah sakit, pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Jenis sampah dibagi menjadi dua. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba. Sampah organik dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan sampah bahan organik, yang termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa makanan, pembungkus, selain kertas, karet, dan plastik ada juga tepung, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik yakni sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik sebagai produk sintetik maupun hasil pengolahan teknologi bahan tambang dan hasil pengolahan hayati lainnya. Sampah anorganik dibedakan menjadi 5, yaitu sampah logam dan produk-produk olahan, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, dan sampah deterjen. Sebagian zat organik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam atau mikroorganisme, sedangkan sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya botol plastik, botol gelas, dan kaleng berdasarkan sifat fisiknya, sampah digolongkan menjadi 5 kategori. Yang pertama, sampah basah, terdiri dari bahan-bahan organik maupun anorganik yang mempunyai sifat mudah membusuk. Misalnya, sisa-sisa makanan, buah, dan sayur. Sifat utama dari sampah basah ini banyak mengandung air dan cepat membusuk, terutama pada daerah tropis seperti Indonesia. Yang kedua, sampah kering, tersusun dari bahan-bahan organik maupun anorganik yang sifatnya lambat atau tidak mudah membusuk. Sampah kering ini terdiri dari 2 golongan, yaitu yang pertama metalik rubik, misalnya pipa besi tua, kaleng-kaleng bekas. Yang kedua non-metalik rubik, misalnya kertas kayu, sisa-sisa kaca, kain, mika, keramik, dan batu-batuan. Yang ketiga, sampah lembut, terdiri dari partikel-partikel kecil ringan yang mempunyai sifat mudah berterbangan, yang dapat membahayakan dan mengganggu pernapasan serta mata. Debu berasal dari penyapuan lantai rumah atau gedung. Debu pengkajian kayu, debu pabrik, kapur, pabrik semen, pabrik tenun, dan lain-lain. Abu berasal dari pembakaran kayu, abu rokok, abu sakam, sampah yang terbakar, dan lain-lain.
Yang keempat, sampah besar merupakan sampah berukuran besar, misalnya kayu, kursi, peralatan rumah tangga, misalnya kulkas, TV, dan lain-lain. Sampah berbahaya dan beracun merupakan sampah berbahaya baik terhadap manusia, hewan, maupun tanaman. Dampak membuang sampah tidak pada tempatnya akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir dari level yang rendah hingga level yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit, dan dapat mencemari lingkungan. Salah satu faktor yang menjadi indikator terbesar membuang sampah tidak pada tempatnya adalah karena rasa malas yang memang susah dicari obatnya. Ditambah lagi dengan hilangnya kesadaran akan lingkungan. Oleh karena itu, ada beberapa tips dan trik untuk meminimalisir rasa malas membuang sampah, yaitu yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Ini merupakan tips terbaik yang bisa dilakukan karena semua manusia pasti mempunyai sampah. Alangkah baiknya si pemilik sampah mencari dan membuang sampah itu pada tempatnya. Yang kedua, buang sampah tidak pada tempatnya. Trik ini bisa digunakan ketika berada di daerah yang cukup sulit ditemukan tempat sampah. Yang dimaksud tidak membuang sampah pada tempatnya adalah kita harus menggunakan diri kita sendiri sebagai tempat sampah. Misalnya, ketika kita menghabiskan snack atau coklat atau apapun, maka sampah pembungkus sisa makanan tadi kita simpan sementara di tas atau saku baju, dilasi dengan kresek. Yang ketiga atau yang terakhir, membersihkan tempat tinggal. Intinya untuk membersihkan lingkungan pribadi, misalnya ketika mempunyai kosan ataupun kontrakan, maka kita harus membiasakan diri untuk membersihkannya. Tidak ada yang tidak mungkin, mari sama-sama membangun lingkungan yang aman, nyaman, indah, dan bersih. Dimulai dari yang paling kecil dan mulai saat ini. Jika kita membuang sampah tidak pada tempatnya, efek secara keseluruhan memang tidak terasa, tetapi lama-kelamaan dapat berbahaya bagi lingkungan kita. Membuang sampah ke jalan atau sebagainya itu akan kelihatan tidak indah dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi, biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Alam yang indah, baik akan kesehatan kita. Apa sih hubungan materi ini dengan sosiologi dan psikologi? Hubungan dengan materi sosiologi adalah perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya dapat dikaitkan dengan penyimpangan sosial karena mencerminkan norma sosial yang dilarang. Tindakan ini melibatkan pelanggaran terhadap aturan dan nilai-nilai masyarakat terkait kebersihan dan lingkungan, sehingga dapat menjadikan kajian dalam konteks penyimpangan sosial. Sedangkan hubungan dengan psikologi adalah hubungan antara perilaku menyimpang seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dengan psikologi dapat melibatkan faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran lingkungan, kepatuhan sosial, atau bahkan masalah kejiwaan. Psikologi individu dapat mempengaruhi keputusan perilaku sehari-hari, termasuk kebiasaan merusak lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.